Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih setia menemani obrolan kami pada pagi ini, yaitu saya Kula Anak Sekolah dengan Bunda Miss. Nih kita Bunda Miswari gitu. Bunda, kalau tema kita pada pagi ini yaitu kepribadian perempuan di era digitalisasi. Lekatnya kata perempuan itu pasti ada kata hak dan kesetaraan, kayak gitu. Mungkin dari Bunda ada opini yang bisa disampaikan kepada para pemirsa untuk hak dan kesetaraan perempuan juga. Kalau hari gini kita masih menuntut gender, benar. kesetaraan, mungkin kita sudah ketinggalan ya. Karena kalau sekarang ini semua peluang kan sudah tinggal bagaimana perempuan itu meraih haknya gitu. Kita sudah punya hak di segala bidang, ya. Kita sudah punya hak mengembangkan diri kita di segala hal gitu. Jadi tinggal bagaimana kita mengolah itu, mengambil itu. Jadi kita sebagai perempuan, itulah saya bilang, jangan pernah, saya suka dengan saya ini sebagai ibu rumah tangga, saya ini hanya ini, saya ini, kita perempuan ini. Saya kira itu salah. Kita apapun jadi, kita harus bangga jadi perempuan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi kita memang harus mengolah kemampuan kita. Kita harus mengolah keterampilan kita gitu. Jadi ibu rumah tangga, saya hanya jadi ibu rumah tangga. Kalau kita ibu rumah tangga yang memble, iya kita hanya. Tapi kalau kita ibu rumah tangga yang profesional, itu kita harus bangga dong. Pilihan kita jadi ibu rumah tangga. Tapi tantangan juga, kan, itu tugas mulia. Gitu. Dan tapi kita juga harus tahu, kita harus menjadi profesional. Maksudnya bagaimana? Kita harus menjadi rumah yang tertata, ya, suami yang disenangkan, anak-anak juga bagaimana kita mengembangkan anak-anak kita gitu ya. Nah, jadi kita juga berkembang, bergaul juga. Jangan hanya di rumah saja pakai daster, sumur, kasur. Ya itu pasti menjenuhkan, pasti merasa tidak bermanfaat. Tapi kalau kita cari kesempatan-kesempatan, ya itu paling tidak kita menguasai digitalisasi. Nah, kita bisa mengembangkan diri kita di sana. Karena semua orang itu punya keinginan, punya kebutuhan untuk dihargain. Kita cari, mungkin di bidang itu kita bisa menciptakan bagaimana supaya orang lebih menghargai kita. Bisa. Gitu di sana. Dan sosok bunda atau sosok perempuan juga itu adalah sosok madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya, betul. Artinya juga cerminan untuk anak-anak generasi sekarang adalah generasi bunda-bundanya juga dong, Bun ya. Artinya keterkaitan itu akan saling semuanya ini ya gitu kan gitu. Perempuan, anak-anak, pendidikan dan digitalisasi sekarang kayak gitu. Nah, masuk kalau membangun branding lagi, tips kita nih, Bun, untuk bisa melihat peluang di sana, apa aja nih dari Bunda? Ya, pertama ya kita memang harus banyak belajar, gitu ya. Jadi jangan bosan belajar. Kalau sudah tahu gitu, ulang-ulang. Namanya keterampilan. Keterampilan itu sekali diulang, harus diulang-ulang. Kalau sekali kita tinggalkan, besok kita tinggalkan, lusanya kita udah lupa. Apalagi kalau usia-usia seperti saya gitu kan. Tapi kalau kita punya semangat untuk belajar, semangat untuk mengembangkan diri gitu. Nah, kalau kita salah itu hal yang wajar. Kalau kita gagal, kita ulang lagi kayak gitu. Jadi ya tipnya ya memang kita harus menguasai dunia digital, karena saat sekarang ini kan memang digitalisasi itu bukan penting. Jadi jangan sampai kita menjadi orang tertekan sendiri. Banyak yang saya lihat orang-orang sekitar saya, karena dia nggak bisa WhatsApp, karena dia nggak bisa berkomunikasi tentang digital, akhirnya dia tertekan, dia menghindar. Kalau soalnya bergaul ke sana orang sudah berbicara itu, bergaul sana orang bicara itu, akhirnya dia timbul minder gitu, nggak mau bergaul kayak gitu kan. Nah, ini sebaiknya jangan sampai gitu. Kita jadiin digitalisasi itu adalah pengembangan diri kita maksimal gitu. Dan peluangnya harus kita masukin, harus kita jelajahi ya, benar? Iya, harus kita masukin, harus kita jelajahi. Dan juga jadikan media ini benar-benar kita profesional, kita menjadikan wadah untuk kita mencari uang. Kita punya usaha, anggaplah usaha kita kecil-kecilan, tapi kalau kita rajin promosi itu bisa akan jadi besar. Tapi sebagaimana banyak ya usaha-usaha kawan saya yang lain-lain,
usahanya tadinya besar benar, tapi karena dia tidak pernah promosi, dia tidak pernah menaikkan ini dia apa tuh brand dia, akhirnya tenggelam gitu. Orang juga tidak akan tahu. Iya, orang kan yang baru-baru juga muncul. Nah, sedangkan orang kini kan penonton tuh kan banyaklah digital, ya. Hanya memang jam HP itu lebih banyak dibandingkan jam kita ketemu langsung sama orang. Iya gitu. Jadi kalau misalnya kita masih malu, nanti takut, nanti apa kata orang, ya itu sudah kuno, itu sudah nggak pakai lagi. Udah bukan zamannya lagi. Udah bukan zamannya lagi. Ya betul. Udah bukan zamannya lagi. Bunda aja yang sekarang aja masih aktif ngonten gitu. Iya kalau anak-anak muda jangan mau kalah nih sama Bunda. Karena kita juga nggak bakal tahu konten mana yang bisa meledak kalau kita nggak konsisten. Iya betul, kayak gitu. Kalau ini saya tadi ngelihat ya, tadi malam kan saya buat tuh ini, saya akan itu gitu, saya share. Tadi pagi aja saya ngelihat udah banyak sekali. Mungkin itu bakal viral. Udah banyak sekali yang nonton kayak gitu. Jadi kita itu karena ya itu kita juga harus menguasai bagaimana kita cara menyeting untuk supaya dia viral gitu kan. Memang agak ribet tapi hasilnya ada. Tapi kadang-kadang secara males, saya tuh sering loh, males nih setting, udah tak kirimin gitu, tahu-tahu viral, banyak sekali gitu, tahu-tahu lah, ini kok ini aja penontonnya sampai ribuan, saya juga heran kadang-kadang gitu. Bahkan sekarang memang artis-artis atau influencer itu bisa sekali endorse, itu bisa puluhan juta bahkan ratusan juta ya gitu nih. Gitu. Jadi para pemirsa sebenarnya kalau sekarang tuh peluangnya banyak banget ini. Jangan sampai ketinggalan nih dari peluang yang ada. Dan yang pastinya kita tuh bisa berbagi kebahagiaan pada teman-teman kita lainnya. Kayak saya ya, misalnya ada pertemuan ibu-ibu tuh, pasti Ibu Mi tolong ya. Kalau lihat saya udah pokoknya mau video, mau TikTokan sama Ibu Mi, Bu Mi, itu saya ya. Itu kan berarti kan kita sudah bikin kebahagiaan teman-teman kita kayak gitu. Nah dengan dia tuh ada juga misalnya tolong ngajarin saya gimana ya. Itu kan kepuasan batin kita. Kita sudah bisa membuat teman kita senang, kita bisa membuat orang lain tuh jadi terbuka wawasannya kayak gitu. Itu adalah kepuasan bagi saya, itu adalah kepuasan batin saya gitu. Menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang, dan keberadaan kita tuh bermanfaat untuk orang lain. Karena kemampuan kita gitu. Bisa dikatakan aset sosial nggak sih kalau misalnya kita ngebangun branding sosial, branding diri kita di sosial? Oh iya dong. Bener ya? Pastilah. Aset sosial ya, bukan hanya aset itu di rumah, properti dan lain sebagainya. Oh iya dong. Followers juga aset. Oh iya dong, follower itu aset. Duit cuan itu gitu ya. Makin banyak yang lihat, makin banyak. Iya. Jadi kita orang nggak suka bilang, kok kamu nih banyak bener grup, padahal itu aset saya itu. Saya bikin konten gitu ya, saya share aja di grup. Grupnya ada 1000 orang yang ngelihat. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia melihat gitu. Masalah dia suka apa tidak itu urusan dia gitu. Jadi nggak perlu kita nanti apa kata orang apa, ya memang kita harus siap mental. Kalau kita mau jadi konten kreator, kita juga siap bagaimana pendapat orang lain. Komentar positif, negatifnya. Wah ini banyak nih dapat ilmu dari Bunda nih gitu kan. Artinya dari mulai perencanaan kita harus punya ide, kreativitasnya, prosesnya kita harus jalanin. Ya itu ya, saya bilang, yuk nak jadi konten kreator. Nggak ada tripod, nggak ada ini, nggak ada itu. Saya mulai dengan tidak ada tripod, hanya dengan HP sendiri, iPad 1. Nah, tapi kan kalau kita mau gitu, nanti lama-lama ya. Saya sekarang juga sudah ada studio khusus gitu kan. Nah itu kan berkembang. Jadi jangan sampai kita mau memulai nunggu semuanya lengkap. Kalau kita mulai nunggu, kita tidak akan jadi-jadi. Dan kita pasti akan ketinggalan terus. Kita akan ketinggalan terus. Gitu. Betul. Baik, terima kasih Bunda Miswari sudah memberikan pengalaman, informasi, inspirasinya juga gitu kan.